Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mendaftar training Mitra Garapin pada hari ini, pada Mas Tanto dan Mas Yasin. Ya, mungkin peserta hari ini hanya 2 orang, tapi kita harus tetap lanjut untuk mengadakan training Mitra Garapin hari ini gitu. Nah, jadi seperti yang sudah diketahui juga, mungkin saya akan sedikit menjelaskan lagi pada training Mitra Garapin hari ini. Kita akan menjelaskan mengenai lebih ke arah teknis ya penggunaan aplikasi kita, mulai dari bagaimana cara bergabung untuk menjadi Mitra Garapin, lalu bagaimana caranya Mitra untuk membuat produk di aplikasi Garapin, sampai ke bagaimana transaksi secara keseluruhan di aplikasi Garapin. Yang mana materi pada hari ini itu akan disampaikan oleh Hikmah Sisintito, yang mana dia adalah anggota dari Divisi Operasional dan Marketing dari Garapin. Nah, jadi setelah Tito menjelaskan nantinya kami akan membuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang mungkin kurang jelas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan waktunya kepada Tito untuk menyampaikan materi. Pada Tito, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Sania ya. Kita tes dulu untuk share screen-nya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Oke. Baik, sebenarnya untuk yang pertama itu saya ucapkan terima kasih lagi untuk Mas Tanto dan Mas Yasin telah hadir, dan juga sebenarnya kita ini punya 2 program untuk para mitra, yaitu yang pertama webinar dan yang kedua training. Apa bedanya? Yang webinar ini menjelaskan tentang Garapin itu secara umum. Akan tetapi kalau untuk training ini lebih ke mitranya, bagaimana sih cara daftarnya, bagaimana cara berjualan nanti di sana di Garapin, terus gimana sih cara mendapat customer kayak gitu. Nah, kita mulai dari apa itu Garapin yang pertama. Untuk yang pertama itu Garapin itu secara singkatnya itu platform yang dapat menghubungkan produsen, khususnya produsen-produsen yang kita ketahui itu seperti konveksi, seperti percetakan dan furniture, mebel atau gitu. Dan mempertemukan produsen ini ke customer untuk melakukan proses produksi secara end-to-end. End-to-end itu apa maksudnya? Yang pertama itu kan, jika saya nih, misalnya Mas Tanto ya, punya own kaos ya Mas, punya own kaos, itu pasti berangkatnya dari ide. Saya mahasiswa nih, saya mahasiswa ingin membuat kaos untuk tim robot saya misalnya gitu kan. Nah, saya kan berangkat dari ide, saya mau membuat kaos gitu kan. Desainnya itu dari saya misalnya. Terus saya sudah punya desain nih, tapi saya tidak tahu produsen-produsen mana sih yang bagus, yang kualitasnya bagus, terus yang tepat waktu lah, atau pengerjaannya tidak jelek, seperti itu kan. Nah, pasti search for service, jadi mencari produsennya. Nah, Garapin ini mewadahi customer itu untuk mencari produsennya secara digital. Jadi melalui HP aja, itu bisa dia nge-search sendiri. Dia percetakan, terus dia lihat reviewnya mungkin, dia lihat ketepatan waktunya, dia bisa lihat semua di sana. Setelah itu, design a product. Kalau dia udah ada desainnya, dia bisa desain sendiri, atau kalau dia tidak punya desain, itu biasanya konveksi atau percetakan itu bisa mendesainkan kayak gitu. Tapi mungkin budgetnya lebih tinggi. Nah, itu bisa diatur nanti. Nah, lalu proses ini ya proses pembuatan, mungkin nanti produsen kayak konveksi dan customernya itu berbincang mengenai berapa hari sih prosesnya kayak gitu kan. Misalnya 7 hari prosesnya. 7 hari itu bisa dipantau oleh customer. Apakah sudah selesai atau belum gitu kan. Kalau sudah selesai nanti mitranya selesai terus bisa pengiriman gitu. Jadi Garapin juga mewadahi untuk mitra-mitra kita mengirim melalui Garapin gitu. Maksudnya itu Garapin menyediakan pengiriman seperti JNT, JNE kayak gitu yang bisa digunakan oleh mitra kita gitu. Dan juga untuk pembayaran tidak perlu pusing juga, pembayaran juga udah ada di aplikasi kami. Jadi customer tinggal bayar
dan juga produsen tinggal memproses seperti itu gitu. Dan juga shipping ini produsen nggak harus capek-capek ngantar ke JNE atau JNT, itu nanti JNT atau JNE-nya itu shippernya itu langsung datang ke tempat ke pabriknya gitu, ke alamat yang udah diinput di Garapin seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kalau dulu ya, mungkin di sini ada Mas Yasin ya. Mas Yasin ini punya furniture ya, Mas. O Project kalau nggak salah ya, Mas. Sudah daftar di Garapin ya. Tapi saya lihat Mas Yasin ini belum melengkapi untuk template-nya gitu. Nah, di sini kita contohkan nih. Dulu ya, kalau dulu ada orang datang ke Mebel. Halo Pak, saya mau pesan meja dengan bahan dasar kayu jati gitu kan. Dia datang gitu kan. Terus Mebelnya bilang, oh nggak bisa, furniture ini nggak bisa bahan jati nih, tapi bisa dasarnya berbahan dasar MDF. Nah, terus lanjut pembicaraan, yang pembelinya nanya lagi, MDF itu apa ya Pak? Dan lain-lain gitu kan. Dia nanya, oh MDF ini bla bla bla, dijelasin lagi. Terus apa keuntungannya dengan yang lain? Kan itu kan panjang nanti kan. Itu kan panjang banget ya prosesnya ya. Bisa langsung panjang kayak gitu ngobrol, bisa juga lewat chat atau lewat WA. Nanyanya banyak banget karena customer itu kebanyakan belum tahu tentang produksi itu gitu kan. Nah, di Garapin ini produsen itu bisa membuat template. Jadi di template itu dia bisa menjelaskan bahannya seperti apa, jenisnya seperti apa, kayak gitu. Semua bisa dijelaskan di sana dan juga nanti customer tinggal lihat, dia baca, tinggal pilih gitu. Nggak perlu lagi nanya-nanya banyak gitu. Nah, sekarang gitu ada Garapin gitu. Di sini kita bisa lihat nih ada custom gitu kan, custom ada bahan, ada model kayak gitu bisa di custom. Nah, template ini itu dibuat oleh mitra. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara detail gimana sih membuat template itu, gimana sih daftarnya seperti itu. Oke. Nah, ini yang pertama kita masuk ke registrasi ruang usaha, nanti ke membuat template produk, terus bagaimana cara memesan, memproses pesanan seperti itu. Nah, di sini bagi Mas Tanto sama Mas Yasin kalau belum download aplikasinya, aplikasi kita sudah ada di App Store atau Google Play Store. Jadi tinggal di-download saja. Mungkin kita bisa langsung download, langsung uji coba. Kalau ada masalah bisa langsung bertanya gitu. Seperti itu. Nah, pertama itu dari bagian profile itu masukin nomor handphone. Mungkin karena kita cuman berdua ya, mungkin lebih baik kita langsung uji coba nanti. Setelah langsung uji coba, ya kalau ada problem atau masalah bisa langsung diomongkan kayak gitu. Nggak harus di akhir gitu. Lebih baik seperti itu sih. Lebih baik. Nah, di sini jika udah masuk aplikasinya, nanti ada tampilan seperti ini, tampilan bagian profile. Jadi nanti kan ada menu home, menu produksi, sama menu profile. Jika mas-masnya ke menu profile, masuk ke sini, masukin nomor handphone. Setelah masukin nomor handphone, itu ada kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor mas-masnya. Lalu masukkan kode itu, baru masuk ke registrasi profile gitu. Nah, di sini profile akun. Jadi di setiap aplikasi itu kan ada akun yang mengidentitaskan penggunanya seperti itu, akun user. Di sini bisa nambahkan foto profile, mau foto profilnya seperti apa. Di sini juga bisa tulis status yang bisa menyemangati teman-teman waktu kerja buka profile, misalnya semangat terus, sukses terus, atau saya pengusaha yang sukses, atau seperti itu gitu kan, bisa seperti itu. Terus di sini ada tulis nama siapa, misalnya Mas Tanto atau Mas Yasin, terus email, terus di sini ada laki-laki atau perempuan, biasa ini untuk pendaftaran biasa, terus tempat lahir sama kota lahir, ini bisa dipilih semua, dan tanggal lahir. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Kalau udah ngisi nih di sebelah kiri, itu mungkin fotonya bisa bebas, mau masukin apa, namanya, terus emailnya, jenis kelamin, sama tanggal lahir dan provinsi lahir seperti itu. Lalu klik save. Nah, ini setelah klik save nanti, tampilannya seperti ini gitu. Mungkin teman-teman
dari Mas Tanto atau Mas Yasin, apakah sudah pernah mendaftar, Mas? Boleh? Sudah untuk lama cuman mendaftar. Mungkin bisa dilihat lagi apa aplikasinya masih ada di HP Masnya, Mas Tanto? Masih. Mungkin bisa langsung dibuka, Mas. Kalau ada kendala itu kita bisa langsung diskusiin seperti itu. Nah, di sini kalau udah nyampe sini nanti ada klik new, di sini ada new kan, plus new itu bisa tandanya teman-teman sekalian akan mendaftar menjadi mitra gitu. Di sini registrasi mitra produksi. Jadi kita kalau di ini ya, kalau di Tokopedia dan lain-lain namanya toko gitu kan. Tapi kita namain di sini ruang usaha. Biar sedikit berbeda kita, karena aplikasi kita bukan untuk usaha-usaha yang barang jadi. Aplikasi kita untuk usaha yang by order atau produsen-produsen, yaitu kayak percetakan, konveksi dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini bisa namain nama ruang usaha, misalnya di sini nama ruang usaha On Kaos ya, Mas. Kalau untuk Mas Tanto, O Project kalau untuk Mas Yasin gitu. Nah, deskripsinya itu On Kaos atau O Project ini merupakan apa gitu. Biar bisa dibaca sama customer-nya nanti gitu. Tempat mewadahi misalnya ya, tempat memproduksi kaos custom seperti itu untuk para mahasiswa misalnya ya. Nah, itu kan mas-masnya sekalian yang lebih tahu gitu untuk usaha masnya sendiri gitu. Nah, di sini ada juga bidang usaha nanti bisa pilih, ada percetakan, ada furniture, ada konveksi dan lain-lain gitu. Nah, gunanya apa untuk bidang usaha ini? Ini mempermudah customer nanti mencari gitu. Kalau dia ingin mencari konveksi, dia langsung mencari gitu. Terus di sini ada detail usaha juga kata-kata apa sih yang berhubungan dengan usaha mas-masnya, misalnya ya on kaos berarti kata-kata yang sering dicari kaos gitu kan, atau sablon atau bordir gitu kan. Nah, itu dimasukin di detail usaha gitu. Nah, di sini juga foto usaha, ada juga foto barang. Nah, kenapa foto-foto ini penting? Agar meningkatkan kepercayaan dari customer itu sendiri. Dia nanti ngelihat profil mitra produksi, wah ini bagus nih, tempatnya benar-benar ada nih, mesinnya ada gitu. Barang yang pernah dibuat ada juga nih. Nah, kayak gitu kan meningkatkan keyakinan mereka seperti itu. Nah, lanjut lagi ada alamat juga. Nah, alamat ini nantinya dipakai untuk informasi toko, informasi ruang usaha mas-masnya, dan juga untuk meng-pick up barang. Kalau misalnya ada pesanan kan dikirim, jadi pengirimannya datang ke alamat ini gitu. Seperti itu. Mungkin kalau Mas Yasin pabrik ininya, mebelnya, mungkin Mas Tanto ya tempat konveksinya atau tokonya seperti itu nantinya alamatnya. Nah, setelah diisi, klik save. Nah, sudah save. Nah, di sana sudah melalui proses daftar menjadi mitra. Tapi apakah ini sudah selesai? Tentu belum, karena yang akan dilihat customer itu bukan tempat usahanya, tapi template-nya gitu. Template-nya kalau di Tokopedia, Shopee dan lain-lain itu kan ada produknya. Kalau ini template produk gitu. Apa bedanya template produk sama produk? Ya, produk itu memang barangnya sudah jadi tinggal jual. Sedangkan template produk ini langkah-langkah yang digunakan customer untuk nanti memesan barang mas-masnya gitu. Nah, kita langsung masuk aja biar langsung paham. Di sini ada tambah template baru, nanti diklik di bagian sini. Tambah template baru, sudah ditambah. Nanti akan muncul lagi nih. Nah, muncul lagi custom template. Nah, ini untuk ngisi template-nya seperti itu. Nah, di sini ada tulis nama produk template. Kita langsung contohkan Mas Tanto ya. Mas Tanto, produknya kalau boleh tahu Mas, bisa membuat apa aja ya di On Kaos Mas? Bisa semua sih. Semua jenis kaos, baju, jaket. Oh, jaket bisa juga Mas. Jaket, ya. Kaos. Jadi kaos itu yang
bisa desainnya bisa di custom kan, Mas? Ya, Ya, bisa. oke. Kalau untuk jaket angkatan juga bisa ya, Mas? Misalnya saya mahasiswa gitu, Bisa. bisa juga. Oke. Nah, kita kasih contoh yang simpel aja ya, Mas. Misalnya kaos custom gitu kan. Nama template produknya kaos custom. Seperti itu kan. Detailnya itu dijelaskan secara singkat mengenai kaos custom ini. Jadi kaos custom adalah kaos yang bisa kalian masukkan desain kalian sendiri sesukanya gitu. Dan warnanya bisa kalian pilih sendiri gitu kan. Dan lain-lain gitu kan. Banyak deskripsinya lah sesuai dengan yang ingin disampaikan ke customer seperti itu. Nah, di sini tambah foto. Foto ini nanti untuk tampilan luarnya. Tampilan luarnya customer nanti ngelihat fotonya ini loh gitu. Yang pernah dibuat kayak gini loh jenisnya seperti itu. Nah, di sini ada minimum price sama maximum price sama minimum order. Kenapa minimum order? Dari beberapa konveksi atau percetakan produsen lain yang pernah kami tanyain, katanya beberapa tuh ada yang punya minimum order, ada yang bisa juga satuan, bisa juga yang minimal 12 pieces ya, berarti satu lusin gitu. Nah, kalau di on kaos sendiri, untuk kaos customnya ada minimum order nggak, Mas? Kira-kira? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti bisa satuan ya, Mas? Nanti dimasukin berarti satu gitu, satuan. Dan juga ini ada minimum Ya. price sama maksimum price, gitu kan? Nah, untuk satuan itu kan biasanya ya, nggak tahu kan harganya tuh yang pasti berapa. Tergantung dengan kompleks atau enggak desainnya gitu kan, bahannya mau apa gitu kan, bagus atau enggak. Nah, di sini minimum sama maksimum ini estimasi. Jadi harganya tuh belum pasti gitu. Belum pasti dalam artian nanti bisa tawar-menawar, ada menu penawaran. Jadi di sini untuk marketing para produsen saja. Kalau misalnya tampilannya murah, mungkin customer lebih tertarik seperti itu kan. Misalnya ini minimum price-nya 70.000 sampai 100.000 kayak gitu kan. Nanti kalau lebih juga nggak apa-apa karena ada menu penawaran kayak gitu. Nah, di sini minimum ordernya 1, bisa dipilih nanti per apa satunya, per kilo atau per pieces atau per unit. Nah, kalau untuk baju biasanya per pieces namanya ya gitu. Terus di sini ada free custom sama pilihan custom. Nah, di sini intinya yang agak rumit kenapa agak rumit? Karena kita baru di tempat lain itu belum ada seperti ini. Jadi kita harus pelan-pelan menjelaskannya. Nah, di sini ada free custom sama pilihan custom. Jadi free custom ini customer nantinya bebas melakukan perubahan komponen tersebut. Misalnya custom design, custom logo misalnya kayak gitu kan. Nah, sedangkan pilihan custom ini customer hanya boleh melakukan perubahan berdasarkan pilihan yang produsen sediakan. Contohnya on kaos tadi membuat template kaos custom gitu kan. Nah, tapi on kaos ini hanya menyediakan bahan dari cotton bud 24S misalnya kayak gitu kan. Nah, untuk 30S untuk yang lainnya tuh nggak nerima. Jadi masuknya ke pilihan custom seperti itu. Dan juga untuk misalnya untuk kaos bahan polyester itu nggak ada kan. Misalnya nggak mau nerima. Berarti masuknya ke sini. Sedangkan kalau masuk ke pre-custom ini nantinya tuh customer bebas melakukan perubahan. Contohnya desain. Kalau desain kan dari customer tuh nggak mungkin nanti seenaknya aja produsen harus desain ini kan, yang memesan kan customer seperti itu. Jadi customer yang bebas melakukan perubahan seperti itu. Nah, mungkin sampai sini cukup mengerti atau bagaimana mas-masnya? Soalnya ini agak ribet nih untuk free custom sama pilihan custom. Paham. Oke. Lanjut lagi kita lanjut lagi ya. Nah, di sini nantinya untuk free custom itu bisa milih objek yang ingin kita berikan kewenangan ke customer. Misalnya desain, di sini desain kan. Desain. Nah, penambahannya berapa sih untuk per desainnya? Misalnya 5.000 kita masukin 5.000. Dan juga kalau misalnya nggak ada penambahannya nggak apa-apa.
isi nol aja, isi nol. Yang penting nanti customer bisa milih gitu. Setelah dia milih, dia nge-input desainnya gitu. Nah, desainnya di-input, para produsen bisa lihat, oh ini desainnya seperti itu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Itu hanya perkiraan harga. Di sini nanti setelah dipilih, dimasukin. Di sini bisa masukin foto. Foto ini nanti akan ditampilkan ke customer. Oh, ini contoh desain yang pernah dibuat seperti itu. Terus di sini bisa masukin notes juga. Masukin notes. Di notes ini nanti bisa diisi penjelasan tentang desainnya. Contohnya, desainnya boleh maksimal ukuran berapa gitu kan. Kalau kaos kan cuman segini gitu. Nah, jadi nggak boleh lebih gitu untuk desainnya, ukurannya gitu. Atau nanti kualitas dari desainnya harus seperti apa, kayak gitu kan. Nah, pokoknya penjelasan untuk customer nanti kalau dia nginput desainnya tuh harus kayak gimana, seperti itu. Lanjut lagi, nanti ke pilihan custom. Misalnya kita masuk ke pilihan custom ya. Nah, di sini bisa nanti di bawah, terus masukin pilihan customnya. Misalnya di sini kan percetakan. Kita kasih contoh langsung konveksi misalnya. Berarti bahan ya, bahan kita add, nanti masuk di sini. Terus diklik tanda plus ini. Ketika diklik tanda plus, nanti akan keluar seperti ini. Nanti tambahin gitu. Ditambahkan bahannya apa aja. Kalau boleh tahu, kalau misalnya buat kaos custom itu bahannya apa aja, Mas? Ada combat 30, combat 20, combat 20, 20, combat 24, combat 24, terus ada bahan dari ekspor, dari impor juga. Jadi aparel, ada fusion. Oke, jadi banyak ya, Mas? Lumayan banyak ya. Nah, nanti berarti Masnya masukin satu-satu nih dari jenis bahan. Berarti satu combat 24 gitu kan. Combat 24 misalnya. Nah, harga combat 24 ini penambahannya mau berapa? Bebas. Penambahannya misalnya mau 25.000. 25.000 nanti tinggal add gitu. Setelah di-add, nanti tampilannya seperti ini. Kalau Masnya mau nambahin lagi combat 20S, berarti tambahkan lagi penambahannya berapa gitu untuk harganya gitu. Otomatis kan lebih murah daripada 24. Lebih mahal ya, Mas. Kalau 20 lebih tebal ya, Mas? Iya. Ya, berarti kan lebih mahal kan daripada 24. Jadi Masnya yang lebih tahu gitu untuk masalah harga bahannya gitu. Nah, di sini sudah dimasukkan. Nanti masukin lagi yang 30 atau yang impor tadi dimasukin lagi gitu. Biar nanti customer yang mesen tinggal klik-klik aja gitu. Klik, nanti tinggal dimasukin di sini. Di sini peran pentingnya template di sini juga termasuk. Jadi orang kan tidak tahu tentang apa itu combat 20S. Dia mau pesan-pesan aja lah, kualitasnya bodoh kayak gimana dia nggak ngerti gitu kan. Nah, di sini produsen bisa berkomunikasi tanpa harus balas chat terus satu persatu kan. Nah, di sini bisa masukin di notes combat 20S itu apa gitu. Jadi misalnya ya combat 20S adalah kain yang berbahan dasar katun. Katun itu kayak gimana karakteristiknya? Apakah mudah menyerap keringat ataukah bagaimana gitu kan, halus di badan. Nah, itu dijelaskan semua di notes ini gitu. Dan juga angka itu menunjukkan tingkat ketebalan misalnya kayak gitu kan. Semakin kecil angkanya berarti tingkat ketebalannya semakin tinggi gitu kan. Nah, di situ kan orang bisa tahu gitu. Nggak perlu nanya satu-satu lagi. Setiap ada customer nanya lagi, nggak perlu seperti itu. Jadi langsung aja dia milih, oh ini ternyata bagusan yang ini, combat 20S gitu. Tinggal pilih seperti itu. Itu dari kegunaan yang penting gitu dari template seperti itu. Nah, sudah diisi semua, sudah diisi, nanti di sini ada pilih salah satu atau non-aktif atau aktif kan. Aktif berarti dia warna hijau, non-aktif berarti dia warnanya nanti abu-abu seperti itu. Nah, ini gunanya apa? Nah, dari jenis kertas, di sini kan jenis kertas ini dia hanya bisa milih satu aja. Misalnya dia milih art karton, nggak boleh milih karton BW lagi gitu. Nah, tapi kan ada beberapa contoh dia bisa milih dua. Misalnya dia covernya mau karton BW,
terus isinya mau art karton kan, misalnya kayak gitu. Jadi ini dinonaktifin. Jadi dia milih 2 seperti itu. Nah, jadi kondisi-kondisi itu produsen yang lebih tahu gitu untuk bisnisnya gitu. Nah, jika nanti misalnya ada kesulitan untuk input ini gitu, bisa langsung hubungin saya tadi Mas yang ada nomornya itu. Nanti bisa kita set lagi meeting seperti ini khusus untuk Mas Tanto dan juga Mas Yasin juga kalau misalnya butuh bimbingan, kita buat meeting yang di luar jadwal juga tidak apa-apa gitu. Kan kita kan menjadwalkan training ini seminggu sekali, nah di luar jadwal juga nggak apa-apa. Kita khususkan seperti itu. Jadi di sini kalau udah dimasukin semua, misalnya ini dia untuk printing ya, ada jenis kertas, ada warna, ada print, ada laminasi gitu, udah dimasukin semua, klik save. Nanti setelah klik save, ini nanti keluar di sini. Ini tandanya berarti sudah ke publikasi di aplikasi kita gitu. Jadi orang sudah bisa mesan seperti itu. Nah, dan juga di aplikasi ini ada customer care, bisa juga nanya-nanya di sana. Nanti ini untuk pesanannya. Nah, di sini kita masuk ke yang terakhir, yaitu memproses pesanan. Oke, memproses pesanan, ini masih ada 30 menit lagi, masih cukup untuk penjelasannya. Memproses pesanan, nah, bagaimana jika ada pesanan masuk? Gimana sih produsen memprosesnya? Bagaimana sih gitu? Nah, di sini kita bisa lihat, kursor saya kelihatan apa belum di layar? Ya, di sini kan ada penawaran nih. Penawaran tuh ada 1. Nah, berarti itu tandanya ada penawaran masuk. Dan juga jika Mas Tanto sama Mas Yasin tidak lagi membuka aplikasi, nanti ada notif HP-nya. Penawaran masuk seperti itu kan, ada notif HP-nya. Nah, bisa diklik nanti langsung masuk ke sini. Ketika diklik, itu akan muncul seperti ini. Lebih tepatnya nanti ada list. Nanti ketika memproses pesanannya, itu bisa muncul seperti ini. Nah, di sini ketika diproses, di sini kan ada harga akhir produk, gitu kan? Harga akhir produk. Nah, harga akhir produk ini bisa diganti, bisa diganti sesuai dengan kesepakatan. Misalnya ya, misalnya harga kaos untuk dia pilih kaos custom itu 70.000. Ternyata dia milih barang atau bahan yang cukup mahal, harganya tidak sesuai gitu kan. Nah, itu bisa dibicarakan lagi gitu, dibicarakan lagi ternyata harganya 80.000. Kalau oke, nanti dari produsen ini tinggal ubah di sini. Jadi selesai, terus ubah harganya, terus nanti setelah diubah oke gitu kan. Oke, terus total berat harga, berat pesanan. Di sini berat pesanan diklik dulu untuk tanda panah ini. Setelah diklik nanti bisa dimasukkan totalnya. Kira-kira kalau untuk kaos berapa ya beratnya Mas? Untuk satuan ya? Kira-kira 200 gram. 200 gram. Nah, mungkin di sini bisa kira-kira 200 gram seperti itu. Nanti kalau misalnya lewat dari 100 gram atau lewat dari 1 kilo, itu harus ada volumenya gitu. Volumenya berapa gitu untuk pengiriman. Nah, di sini paling penting nih, durasi pengerjaan. Nanti kan berdiskusi dulu nih. Ini kan di sini tuh ada tombol diskusi, kita ada fitur diskusi, itu bisa berdiskusi. Nanti mungkin di training selanjutnya kita akan jelaskan tentang fitur itu, tapi ini untuk memproses terlebih dahulu gitu. Terlebih dahulu nanti fixnya berapa nih? Misalnya pengerjaan 7 hari untuk 1 lusin gitu kan. Nah, di sini mas-masnya, Mas Yasin sama Mas Tanto nge-input berapa harinya gitu. Terus ini alamat pickup. Nah, alamat ini nanti kepilih, bisa milih dan dari alamat yang pertama di input gitu. Yang tadi di awal kan. Nah, atau bisa milih bisa nge-input satu lagi gitu. Jadi bisa 2 alamatnya. Tergantung mau di pickup di mana. Misalnya ada kantor sama pabrik. Hari ini pickupnya di pabrik aja lah. Nah, bisa milih pabrik kayak gitu. Dan juga jangan lupa ini di checklist
saya telah berdiskusi dengan customer terkait rincian akhir pesanan. Jadi semua yang produsen masukkan di sini itu semuanya telah didiskusikan sama customer gitu. Setelah selesai nanti masuk ke penawaran diterima. Di sini kita menunggu customer dia untuk check out. Setelah dia check out, nantinya dia bayar, lanjut ke proses gitu. Nah, di sini proses pesanan seperti itu. Namanya tuh aktivasi token. Kenapa ada aktivasi token? Karena kita di sini ada fitur token kayak gitu. Nah, token itu nantinya akan digunakan dengan customer untuk satu token itu 1 hari durasi pekerjaan gitu. Misalnya pekerjaannya 5 hari berarti 5 token. Nah, untuk mitra-mitra pertama kita seperti Mas Tanto dan Mas Yasin itu akan diberikan token sesuai dengan pesanannya. Jika ada pesanan nanti tinggal hubungi ke saya gitu, tokennya akan bertambah seperti itu. Nah, tapi kita lihat nih dari Mas Tanto sendiri itu biasanya satu pesanan 14 hari atau berapa ya? 2 minggu ya? Atau 1 minggu kayak gitu. Kira-kira berapa hari, Mas? 1 hari. 1 hari. Oh, 1 hari. Untuk yang kaos custom ya, Mas? Kalau yang satu lusin berapa, Mas? Biasanya? 1 hari. Kapasitas 100 itu 1 hari. Wah, cepat juga ya, Mas. Untuk waktu pekerjaannya ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti tokennya cuma 1 berarti. Nah, untuk mitra-mitra kita, ini akan diberikan tokennya nanti untuk pertama ini. Jadi tidak ada pengeluaran dari produsen, kayak seperti itu. Nanti kalau misalnya kita sudah bekerja sama, baru token yang kita berikan sudah habis, itu baru bisa di top up sendiri gitu. Nah, token ini gunanya buat apa? Di sini kan kita harus meningkatkan kualitas produsen. Kualitas produsen itu dinilai dari apa? Yang pertama, barang itu sesuai nggak sama pesanan. Yang kedua, tentu waktunya tepat atau enggak gitu kan. Nah, agar produsen garapin yang banyak nanti seluruh di Indonesia itu menghargai waktunya, itu nantinya ada token ini gitu. Token ini. Akan tetapi token ini untuk di awal mitra-mitra kita yang ikut training itu akan diberikan gratis gitu untuk tokennya. Jadi setelah Mas Tanto nanti input barang, input template gitu kan. Satu template bisa dihargain sekitar 10 token gitu kan. Atau nanti kalau misalnya udah input semua, informasiin saja ke saya Mas sudah input semua template saya. Itu kan akan kita kasih token yang banyak seperti itu. Nah, itu untuk pertama nantinya gitu. Jadi jangan khawatir jika ada pesanan mas-masnya harus input token, jangan khawatir gitu. Di sini kita akan memberikan token ini ke mitra-mitra kita gitu. Dan juga ketika ada token ini, nanti kan produsen akan menghargai waktunya. Kalau dia telat, wah saya ada token lagi nih. Kalau dia nggak bakal telat karena dia udah bayar di sini kayak gitu sih. Itu gunanya token gitu. Jadi customer tuh percaya kalau produsen yang ada di Garapin ini itu yang terpilih gitu, yang tepat waktu gitu kan. Nanti kan dia bisa lihat gitu. Dia nggak tepat waktu atau dia ratingnya kecil dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini setelah tokennya ready gitu kan. Nanti di sini nggak perlu top up token, tokennya ready, itu bisa digunain gitu. Digunain, misalnya ini 5 hari, berarti 5 token seperti itu. Dan juga nanti kita memberikannya bukan dalam bentuk token ya, tapi kita memberikannya dalam bentuk points. Points itu bisa dikonversi ke bentuk token. Jadi produsen sendiri yang mengkonversinya seperti itu. Oke, kita akan memberikan token ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak mungkin ya, misalnya Mas Tanto 1 hari bisa 1 hari nih ngerjainnya, kita kasih 1000 token kan nggak mungkin gitu kan, terlalu banyak gitu kan, nanti kan sia-sia. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan khawatir. Saya tekankan sekali lagi untuk token jangan khawatir, kita akan kasih gratis gitu. Dan juga ini setelah diproses,
aktivasi token berarti waktunya sudah berjalan. Jadi ketika waktunya sudah berjalan, ini 5 hari tersisa. Nah, ini bisa dilihat sama customer. Wah, ini berarti 3 hari lagi gitu kan, 2 hari lagi. 5 hari nih, setelah H-1 dari 5 hari, itu nanti ada peringatan atau notifikasi ke produsen. Produsen, waktu segera habis, cepat selesaikan pesanan Anda gitu kan. Itu kan aplikasi kan gunanya Garapin ini sebagai notif lah. Ibaratnya kalau misalnya produsen lupa atau apa, Garapin ada untuk ngingatin gitu. Di sini setelah proses pesanan, kalau misalnya sudah selesai, Mas Tanto buat dan lain-lain, Mas Yasin buat, udah selesai nih, proses selesai. Setelah proses selesai ini menandakan pengiriman tuh datang ke pabriknya mas-masnya. Jadi ini kayak tombol untuk manggil, kasarnya ya, mas, pengiriman datang ke tempatku sekarang karena barangnya udah ready, misalnya kayak gitu kan. Nah, di sini proses selesai tandanya gitu. Setelah proses selesai, di sini ada tulisan, apakah terlihat tulisannya? Pesanan yang sudah selesai diproses akan di pick up kurir. Jadi kurirnya datang ke alamat yang sudah diinput tadi. Seperti itu. Sudah klik OK, nah pesanan selesai. Jadi tugas mas-masnya tuh udah selesai sampai sana gitu. Jadi tinggal barangnya ditunggu, di pick up, barangnya dikirim, seperti itu. Nah, untuk secara detailnya kan masih banyak nih yang belum dijelasin, kayak menu home, fitur diskusi, masih banyak lagi. Atau tentang token tadi, cara top up-nya gimana, top up dari points yang akan diberikan Garapin. Nah, itu akan kita jelaskan secara rinci di next training. Jadi nggak mungkin sekaligus kan, terlalu banyak waktu yang diperlukan untuk menjelaskan seperti itu. Nah, dan juga kalau misalnya mas-masnya masih kurang yakin dengan Garapin atau belum tahu gimana sih Garapin ini, manfaatnya apa sih? Nah, kita ada khusus untuk menerangkan apa itu Garapin di webinar gitu. Webinar. Tapi kalau untuk training ini menjelaskan gimana sih jadi mitra, gimana sih jadi user Garapin, seperti itu. Nah, untuk manfaatnya dan lain-lain, kenapa harus Garapin, itu kita jelasin di webinar. Mungkin cukup dari saya. Jika ada pertanyaan, saya balikin lagi ke Mbak Sania untuk moderatornya. Baik, terima kasih Tito atas penjelasannya. Baiklah, selanjutnya kita buka untuk sesi pertanyaan kepada peserta, Mas Tanto ataupun juga Mas Yasin. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, monggo silahkan. Ini masih banyak nih waktunya, lumayan. Masih 20 menit lagi. Mungkin pertanyaan dasar juga tidak apa-apa dari mas-masnya. Masih belum ngerti tentang Garapin, silakan tanya langsung karena kita sudah sediakan wadah untuk bertanya di sini secara online. Kalau misalnya tidak COVID, rencana kita juga mau ngadain webinar secara offline nih mas-mas. Tapi karena terkendala kita masih pandemi, kita adain tuh online gitu. Seperti itu. Mungkin dari mas-masnya masih ada mengganjal gitu. Ini maksudnya apa ya gitu? Yang template maksudnya apa ya gitu? Gimana? Ya, kalau dari saya sih ada banyak ya. Gimana mas? Cuman coba Mas Yasin dulu. Siapa tahu Mas Yasin ada pertanyaan. Nanti kalau misalnya nggak ada baru saya. Oke. Mas Tanto, saya sepertinya belum ada pertanyaan sih. Oke. Gini mas, kan ya pada dasarnya aku nggak ngerti masalah Garapin dan sebagainya. Iya. Konsep aplikasi sih bagus ya menurutku ya, menyediakan untuk para produsen dan dicarikan customer. Tapi pertanyaan dasar tuh yang tak tanya Ya. Saat ini tuh Garapin masih fokus untuk nyari produsen apa itu fokus untuk cari customer? Oke, baik. Saat ini itu Garapin fokusnya, kalau dibilang fokusnya itu mencari produsen, Pak. Mas. Jadi kita siapin dulu produsen-produsennya, nanti baru kita cari customer-nya. Karena kenapa? Customer itu bisa kita nilai tidak ini ya. Kita bisa
menggunakan advertising yang ada di internet untuk kita ngeblas nih, kita ke semua orang, misalnya reach-nya sampai orang yang nonton tuh sampai 60.000 gitu kan. Nah, itu lebih gampang nanti kita mau marketinginnya kalau misalnya produsennya sudah ada gitu, Mas. Produsennya sudah banyak gitu kan. Nanti kalau dia udah masuk, kita lihat, wah, aku mau pesan kaos nih dari On Kaos, dia tinggal klik gitu kan. Tapi kalau tidak ada produsennya kan jadi sepi gitu kan. Nah, di sini makanya kita mencari produsen terlebih dahulu. Nah, untuk produsennya tuh sebenarnya tuh sudah ada Alien Apparel, sudah ada Mas Yasin, Opodek, akan tetapi masih kurang pengetahuannya tentang Garapin seperti itu, Mas. Jadi tahapannya masih mencari produsen, Mas, gitu. Oke, iya, makanya kan saya tanya, soalnya melihat dari aplikasinya hanya masih beberapa produsen yang ada di situ. Benar, Mas. Makanya aku tanya, berarti di sini masih fokus ke cari produsen atau juga customer? Kalau dilihat dengan produsen segini kok masalah customer nanti gimana cari juga belum lengkap. Ya, benar. Makanya itu yang tak tanya yang pertama. Terus untuk yang kedua itu apa ya tadi ya? Oh, aplikasinya itu masih ini ya, masih trouble. Maaf, Mas, kurang jelas. Aplikasinya masih trouble ya? Aplikasinya masih trouble. Di bagian mana, Mas? Soalnya kita udah cek tuh belum ketemu gitu. Ya. Soalnya ini kan saya coba untuk mitra, terus saya produksinya itu untuk bagian sama ruang usaha, deskripsi usaha, detail usaha, semua itu nggak bisa diisi. Nggak bisa diisi, Mas? Nggak bisa diisi. Kalau ya, lihatin nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa, Mas. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Seperti ini, Mas. Jadi ketika mungkin kelihatan. Oke, nggak kelihatan. Oh, atau ini, Mas, Mas screenshot bikin ke WA saya yang tadi. Oh, boleh deh, boleh. Jadi ketika dia diklik itu dia langsung otomatis kayak refresh, jadi nggak bisa diisi. Jadi keyword atau keyboard di HP dia nggak muncul ya, bisa muncul, jadi langsung refresh. Oke, baik. Makanya itu yang tak tanyain, apa Mas ada trouble di aplikasinya apa? Baik, Mas. Untuk itu beberapa trouble masukan dari Masnya akan kami simpan terlebih dahulu, Mas. Nanti kita komunikasiin ke tim IT. Soalnya kita udah bagi-bagi tugas. Ini kan saya sama Sania bagian operasional marketing. Nanti kita komunikasiin ke kalau jika udah diperbaiki, saya langsung hubungin Mas gitu. Begitu, Mas. Oke. Nggak masalah. Sama yang ketiga, entah ini karena jaringan saya, menurut saya jaringan saya sih bagus saja ya. Karena jaringan saya apa nggak tahu ya, cuman saat ini saya ngisi nggak bisa. Terus tuh yang ketiga, dari beberapa produsen yang saya lihat ini kok semua kayaknya dari Semarang ya. Apakah Garapin hanya? Oke. Jadi, halo? Halo? Wifi-nya nge-lag, Pak. Halo? Ya, udah jelas kok. Aduh, maaf tadi sedikit hilang internetnya. Gimana, Mas, tadi? Lanjut lagi, Mas. Kalau saya lihat dari produsen yang udah pakai Garapin, itu kan saya melihatnya beberapa lebih condong ke banyak ke Semarang. Apakah ini hanya untuk produsen di Semarang atau seluruh Indonesia? Oke, baik, Mas. Sebenarnya ya, Mas, sebenarnya itu fokus kami seluruh Indonesia. Akan tetapi kita memperkecil itu terlebih dahulu untuk pertama, karena tim kita itu kebanyakan tuh ada di Semarang, Mas. Tim kita ada di Semarang, sama di Jogja juga ada, dan Jakarta. Jadi kebetulan yang ke guide ini banyak yang Semarang seperti itu, Mas. Itu kebetulan saja, Mas. Tapi kita membukanya untuk se-Indonesia gitu. Jadi siapapun bisa gabung. Itu sih, Mas. Kayaknya cukup sama ini sih. Mungkin nanti kalau ada webinar untuk masalah Garapin
eh, Dalam? masuk ke wilayah Garapin ya, bukan masuk Ah. untuk aplikasi dan sebagainya. Nah, Garapin mau apa, mau kemana, Oh, baik. apa yang dituju sama Garapin, nah Ya. jadi maksudnya biar saya tahu Siap. arah Garapin. Maksudnya kan kita sebagai user yang mau buka toko di sini, Ya, itu baik. apa sih prospek ke depan yang dikasih Garapin untuk kita kan? Oke, siap. Oke, baik Mas. Berarti Jadi, itu gimana Mas? Bagaimana Mas? ya udah. Berarti itu kita masuknya ke webinar. Nanti webinarnya sekitaran tanggal 20. Nanti akan saya kirim link pendaftarannya Mas. Untuk Mas Tanto sama Mas Yasin juga. Itu juga. Nah, dan juga ini kita nanti setiap produsen yang input template-nya satu template itu akan kita kasih hadiah Mas. Hadiah GoPay dan points tadi gitu. Jadi double hadiahnya. Hadiahnya GoPay dan points. Jadi kalau misalnya mitra nanti udah nginput template, itu akan kita hubungi, kita kasih GoPay dan juga hadiah. Dan akan tetapi ini hanya berlaku untuk mitra yang ikut training. Jadi hanya berlaku untuk Mas Tanto sama Mas Yasin. Ini kan training pertama nih. Jadi hanya berlaku untuk Mas Tanto sama Mas Yasin gitu. Kalau nanti misalnya udah keisi template-nya gitu. Nanti poinnya akan dikirim, langsung diinputkan, dan juga GoPay-nya gitu. Kayak gitu sih untuknya. Dan juga next training, kalau misalnya mas-masnya mau ikut lagi gitu, tinggal di daftar lagi kita karena kita selalu buka training gitu. Karena ini kan khusus mitra, jadi kita buka training untuk webinar kita sebulan sekali gitu. Kayak seperti itu. Oke. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk teman-temannya. Teman-teman, Mas Tanto sama Mas Yasin, ada lagi? Satu lagi ya. Ini kan Garapin kan saat ini masih, ya itu ya, saya masih belum tahu Garapin ke depannya itu ya, pengen seperti apa makanya saya masih gambaran gitu kan. Ini dari saya segini. Ini kan rekrutan produsen ya, semua produsen baru dari semua. Baik. Nah, apakah ada waktu yang dikasih sama Garapin? Misalnya tahun ini nih Mas, kita full untuk dari produsen, tahun depan kita sudah mulai open untuk konsumen. Apakah ada waktu yang seperti itu? Apa? Ya nanti nunggu semua itu kan ya kalau saya ya emang sih kita nggak ada rezekinya untuk masuk daftar itu kita cuma bayar. Kan. Tapi kan menurut ini kan kita juga sebagai produsen kan juga pengen nih, aku tuh di Garapin udah mulai bisa jualan itu tahun depan nih. Aku mulai bisa jualan di Garapin itu mulai 6 bulan ke depan nih. Itu kan kita juga maksudnya Garapin butuh sesuatu yang aku udah mulai bisa jualan. Tapi kalau saat ini kan aku belum tahu nih info nih Garapin itu sampai kapan nih rekrut produsen, sampai tahap apa nih Garapin mulai share konsumen untuk masuk ke misalnya Tokopedia atau apa dan sebagainya, mereka langsung share masuk. Nah, itu sih pertanyaan saya. Ya. Mungkin bisa langsung dijawab sih kalau itu Mas. Boleh. Secara gambaran umum seperti ini Mas. Jadi kita dari Garapin itu menargetkan untuk kita nggak tahun depan seperti itu, nggak menargetkan seperti itu. Tapi kita sekarang lebih fokus ke produsen mencarinya. Bukan berarti kita nggak mencari customer sekarang Mas gitu. Karena kita main di sosmed, main di ads, main di sosial media lainnya, YouTube seperti itu kan. Nah, itu kita nyebar juga untuk memberitahu Garapin ini kalian bisa loh mesan di Garapin untuk kaos, kalian bisa loh mesan di Garapin untuk percetakan seperti itu. Nah, akan tetapi di sini kan untuk mencari produsen kita harus lebih fokus kan, karena harus ada isinya kan. Nah, kita sekarang lagi lebih fokus seperti itu. Nah, kalau dibilang belum ada customer, misalnya Mas Tanto daftar nih, belum ada customer, itu nggak bisa dibilang seperti itu. Karena user kita yang terdata sekarang itu udah 210 lebih gitu Mas. Nah, user itu kita nggak tahu nih, dia sebagai mitra sama customer. Karena yang daftar mitra masih sedikit nih. Kalau kita bisa lihat yang daftar mitra itu baru 30-40 Mas. Kita bisa lihat, mungkin saya cek dulu.
ya sekitar itu, dan juga itu tapi nggak dihitung yang udah input template. Jadi dia udah daftar ruang usaha aja seperti itu kan. Nah, dan nanti kan customer tuh kan butuh lihat template-nya kan. Ketika template-nya udah ada, customer bisa pesan tuh. Kita nggak tahu nih 200 user itu, kalau saya perkiraan saya itu kebanyakan user, tapi dia sudah lihat nggak ada isinya kan, belum ada isinya gitu, belum banyak gitu kan. Nah makanya kita sekarang mau fokuskan untuk mencari mitra gitu, fokuskan mencari produsen. Dimulai dari Mas Yasin dan Mas Tanto gitu untuk training pertama ini. Makanya kita adain training apa sih problem dari mitra, kita jelasin di sini semua gitu kan. Ya kita kayak ngobrol sesama partner bisnis. Kita sediain wadahnya, masnya bisa memproduksi gitu, mencari customer lebih luas lagi. Jadi jangan khawatir masalah masnya daftar terus nggak ada customer, karena kita tetap terus setiap hari memarketingin Garapin gitu. Dari Facebook kita marketingin, pakai yang berbayar juga gitu kan. Buat video juga gitu. Nanti kalau untuk sosmednya mungkin bisa dilihat, kita update tiap hari gitu. Saking kita mau mempromosikan ke semua kalangan seperti itu, Mas. Jadi kita nggak ada waktu, misalnya tahun ini kita produsen dulu nih, terus baru tahun depan customer. Kita nggak seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan untuk setiap produsen yang masuk itu ada kesempatan untuk mencari customer. Jadi bisa dibilang potensi customer Mas Yasin sama Mas Tanto itu bisa dibilang 200 dikurang 30 kan. Bisa 200 kurang 30 berarti 170. Jadi 170 tuh dia ngelihat aplikasi seperti itu. Nah, dan itu semakin hari semakin bertambah. Jadi minggu kemarin masih 190, minggu ini udah 210 seperti itu. Kita di aplikasi kita untuk user peningkatan terus ada gitu, Mas. Jadi jangan khawatir kalau untuk itu, Mas. Bagaimana, Mas? Kalau saya nambahin dikit ya. Sejujurnya sih saya suka, senang karena yaitu apa yang nggak bisa diakomodasi sama Tokopedia sama all shop lainnya bisa diakomodasi sama si Garapin ini, karena di all shop itu pasti agak susah untuk custom. Benar, Mas. Sedangkan untuk di Garapin semua sudah disediakan dari segi template, bahan dan sebagainya, template sudah disediakan. Jadi dari si produsen juga lebih ringan dibanding kita harus langsung ketemu sama customer, ngurusin dan sebagainya. Terus yang pertama saya lebih tertarik ya karena ini awal, maksudnya kalau emang saya bisa masuk di awal dan Garapin berkembang, saya menjadi satu pioner pedagang. Menurut saya sih kayak gitu, makanya saya agak tertarik di sininya kayak gitu, karena masih sedikit orang tahu ini, dan ketika nanti berkat saya udah di situ, saya menjadi salah satu angkatan pertama yang ada di Garapin. Itu benar banget, Mas gitu. Dan juga nanti kalau kita naik itu sama-sama, jadi on kaos naik, Garapin juga naik seperti itu. Kita berbisnis di sini gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ini ada lagi pertanyaan mungkin untuk Garapin sendiri? Ada pertanyaan lagi dari Mas Cukup, dari Mas Tanto, dari Mas Yasin. Ini sudah live ya, Mas Yasin? Iya, sepertinya sudah live untuk Mas Yasin. Oke. Saya serahkan lagi ke Sania. Itu untuk jawaban dari saya. Terima kasih untuk Mas Tanto sudah bertanya. Ya. Mbak Sania? Oke. Ya, halo? Halo, oke. Baik, ini pas kali ya waktunya, sisa 2 menit lagi nih dari durasi waktu kita 60 menit. Jadi untuk itu saya izin akhiri untuk training Mitra Garapin pada siang hari ini. Terima kasih kepada Mas Tanto, Mas Yasin yang udah bersedia hadir di training hari ini.
Selanjutnya, apabila peserta masih ingin mengetahui lebih dalam mengenai Garapin, kami selanjutnya akan membuka webinar, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Tito, mengenai aplikasi Garapin secara keseluruhan. Nah, itu mungkin akan dilaksanakan sekitar 2 minggu lagi, dan nanti apabila sudah fix informasinya akan kami sampaikan kepada Mas Tanto ataupun Mas Yasin, seperti itu. Baik, saya selaku moderator pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.